Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Di sini wabarakatuh. kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul penerapan metode Quality Fiction Development untuk mengetahui pelayanan kualitas jasa pada laundry merah putih. Perkenalkan, nama saya Satrio Faturullah Pratama Putra dengan NBI 14 12 300 196. Perkenalkan, saya Amelia Putri dengan MBI 14123000177. Perkenalkan, nama saya Tarisania dengan NIM 14 12 300 202. Saya Jim Gita dengan NIM 14123000193. Di sini ada profil usaha, nama usaha yaitu Laundry Merah Putih yang beralamat Jalan Nginden 2, nomor 69 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Jenis usaha yaitu jasa laundry baju atau cuci pakaian kiloan. Next. Latar belakang Laundry Merah Putih. Laundry Merah Putih adalah sebuah badan usaha yang menawarkan jasa dalam hal pencucian kiloan yang tergolong dalam UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Dalam mengembangkan dan menjalankan usaha ini, konsep Quality Function Deployment atau QFD diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh kebutuhan dan keinginan pelanggan benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam setiap aspek layanan. QFD merupakan metode sistematis yang menghubungkan voice of customer atau suara pelanggan dengan proses internal bisnis sehingga menghasilkan layanan yang lebih berfokus dan berkualitas. Melalui survei awal dan observasi pasar, pelanggan laundry merah putih menginginkan hasil cucian bersih dan wangi, proses yang cepat dan tepat waktu, harga yang kompetitif, penanganan pakaian yang hati-hati atau tidak rusak dan luntur, layanan antar jemput yang efisien. Next. Di sini ada rumusan masalah nomor 1 yaitu apa saja kebutuhan dan harapan pelanggan laundry merah putih terkait kualitas layanan jasa laundry. Yang kedua yaitu bagaimana menerjemahkan kebutuhan dan harapan pelanggan ke dalam karakteristik teknis layanan menggunakan metode Quality Function Deployment atau disebut QFD. Tiga, yaitu aspek teknis layanan mana yang harus diprioritaskan untuk ditingkatkan agar dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Next. Di sini ada tujuan. Nomor 1 yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap layanan laundry merah putih. Nomor 2 yaitu menyusun matriks House of Quality atau disebut HOQ untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi atribut teknis layanan. Nomor 3 yaitu menentukan prioritas kebaikan layanan yang harus dilakukan laundry merah putih guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Next. Metode QFD adalah Quality Function Deployment. QFD atau disebut QFD adalah suatu metode sistematis yang digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan dan harapan pelanggan atau customer requirements ke dalam bentuk karakteristik teknis atau langkah-langkah operasional yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat meningkatkan mutu produk maupun jasa. QFD membantu perusahaan dalam mengidentifikasi apa yang dianggap penting oleh pelanggan, kemudian menghubungkannya dengan tindakan teknis yang dapat dilakukan secara terstruktur. Salah satu alat utama dalam QFD adalah House of Quality, yaitu sebuah matriks yang memetakan hubungan antara apa yang dibutuhkan pelanggan atau disebut WATS dengan bagaimana cara organisasi tersebut memenuhinya dalam arti atau host. Next. Selanjutnya yaitu metode ini tidak hanya memastikan bahwa suara pelanggan menjadi dasar dalam perbaikan mutu, tetapi juga memprioritaskan aspek layanan mana yang paling penting untuk diperbaiki berdasarkan tingkat kepentingan yang diberikan oleh pelanggan.
Dengan demikian, KFD mampu memberikan arah yang jelas dalam peningkatan kualitas pelayanan, termasuk dalam konteks industri jasa seperti laundry. Penerapan KFD dalam jasa laundry seperti dilakukan pada Laundry Merah Putih menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menjembatani kebutuhan pelanggan dengan kebijakan teknis perusahaan demi mencapai kepuasan pelanggan yang optimal. Sukumawati 2021. Next. Di sini ada konsep metode. Yang pertama yaitu populasi keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Dua, yaitu ada sampel keseluruhan subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Ketiga, yaitu teknik sampling. Teknik ini bertujuan untuk menghasilkan sampel yang representatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Yang keempat ada uji validitas, yaitu menghitung harga korelasi setiap butir. 5 yaitu uji reliabilitas, yaitu dalam menguji instrumen reliabilitas dapat menggunakan rumus alpha Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Selanjutnya yakni langkah-langkah yang pertama, identifikasi suara pelanggan atau voice of customer. Langkah pertama dalam mengumpulkan data mengenai kebutuhan, harapan, dan keluhan pelanggan. Hal ini bisa dilakukan melalui survei, wawancara, observasi, dan memulai kuesioner terhadap pelanggan yang menggunakan jasa laundry merah putih. Tujuannya adalah mengetahui secara detail apa yang benar-benar diinginkan pelanggan dari produk atau layanan yang diberikan. Kedua, setelah semua data kebutuhan pelanggan dikumpulkan, selanjutnya adalah menentukan tingkat kepentingannya. Biasanya dilakukan dengan memberi bobot, nilai, atau skala, misal 1-5 atau 1-10, untuk menunjukkan mana kebutuhan yang paling penting yang harus diprioritaskan. Selanjutnya yakni identifikasi karakteristik teknis atau technical requirements. Setelah mengetahui apa saja yang dibutuhkan pelanggan, Laundry Merah Putih ini perlu menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan tersebut. Ini berupa spesifikasi teknis, proses, metode, atau sumber daya yang harus disiapkan agar layanan sesuai harapan pelanggan. Lalu langkah keempat, menyusun House of Quality. Langkah ini adalah inti dari KFD, matriks hierarchy disusun dengan menghubungkan kebutuhan pelanggan secara berbaris dengan karakteristik teknis kolom. Hubungan antara keduanya dinilai menggunakan simbol atau bobot, kuat, sedang, lemah. Hierarchy juga dapat menampilkan benchmarking dengan kompetitor serta target perbaikan yang ingin dicapai. Kelima, analisis dan penentuan prioritas teknik. Berdasarkan HOQ, dilakukan perhitungan untuk mengetahui karakteristik teknis mana yang paling penting dan berdampak besar terhadap kepuasan pelanggan. Hasil dari langkah ini membantu perusahaan fokus pada pengembangan yang paling efektif dan efisien. Yang keenam, implementasi dan pengawasan. Setelah prioritas teknis ditentukan, Laundry Merah Putih mulai mengimplementasikan perbaikan atau pengembangan produk atau jasa sesuai dengan hasil KFD. Tahap ini juga harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi agar hasilnya sesuai harapan dan dapat disesuaikan jika terjadi perubahan kebutuhan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Laundry Kiloan Merah Putih yang berlokasi di Jalan Nginden 2 nomor 69 Surabaya, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan Mei 2025. Selanjutnya yakni metode pengumpulan data. 1 ada studi literatur,
mengkaji teori-teori terkait kualitas layanan, metode QFD, House of Quality, serta studi terdahulu yang relevan. Selanjutnya ada observasi lapangan, mengamati proses operasional jasa laundry mulai dari penerimaan pakaian, proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, hingga penyerahan ke pelanggan. Selanjutnya ada wawancara, melakukan wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan untuk memahami kondisi internal dan kendala dalam layanan. Selanjutnya, kuesioner, menyusun dan membagikan kuesioner kepada pelanggan laundry untuk menggali informasi terkait kepuasan dan harapan pelanggan terhadap laundry tersebut. Lalu di sini ada urutannya. Pertama, kita mengidentifikasi masalah, lalu kita mengkaji dalam studi literatur, lalu kita ada perancangan kuesioner, lalu pengumpulan data. Pengumpulan data ini kita mendapat 40 responden, lalu kita uji validitas dan uji reliabilitas, lalu penyusunan matriks HOQ, lalu analisis hasil QFD, dan terakhir penarikan kesimpulan. Alur penelitian yang pertama ada identifikasi masalah, menentukan permasalahan yang terjadi pada layanan jasa laundry, misalnya ketepatan waktu, kualitas cucian, atau pelayanan karyawan. Yang kedua ada studi literatur, mempelajari teori-teori terkait kualitas layanan, QFD, dan House of Quality. Perancangan kuesioner, menyusun kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, pengumpulan data pelanggan, menyebarkan kuesioner dengan pelanggan kepada pelanggan jasa laundry. Yang kelima ada uji validitas dan uji reliabilitas, memastikan kualitas instrumen yang digunakan valid atau reliable. Identifikasi masalah yang selanjutnya, yang keenam, pengelolaan data kuesioner, menghitung hasil kuesioner untuk menentukan atribut layanan yang penting bagi pelanggan. Lalu ketujuh, menyusun matriks House of Quality, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi atribut teknis layanan. Yang kedua, membuat hubungan antara kebutuhan pelanggan dan atribut teknis. Yang terakhir, menentukan prioritas perbaikan layanan. Yang kedelapan, analisis hasil matriks HOQ, menarik kesimpulan dari matriks HOQ untuk mengetahui tindakan perbaikan layanan yang perlu dilakukan. Kesembilan, penarikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Kesepuluh, penyusunan laporan penelitian atau menyusun laporan hasil penelitian dalam bentuk tugas besar. Lalu ada teknis analisis data, analisis deskriptif untuk menganalisis hasil kuesioner pelanggan, penentuan bobot kepentingan, menghitung bobot kepentingan setiap atribut layanan, penyusunan House of Quality, menyusun dan menganalisis matriks HOQ, interpretasi matriks, menentukan prioritas tindakan perbaikan layanan laundry berdasarkan output HOQ. Baik, selanjutnya penentuan populasi dan sampel. Penentuan sampel dan dari populasi pada penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Solvin. Total populasi sebanyak 65 orang dengan tingkat signifikan 10%, maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 40 sampel. Berikut dijabarkan perhitungannya. Dengan rumus N sama dengan N besar per 1 plus N kali E kuadrat. Keterangan N sama dengan jumlah sampel yang diambil, N besar yaitu jumlah populasi atau keseluruhan objek penelitian, E adalah tingkat kesalahan atau batas toleran atau error tolerance, yaitu totalnya caranya yaitu N sama dengan 40 per 1 plus 40 kali 0,1 kuadrat sama dengan 39,39, kita bulatkan menjadi 40 responden. Selanjutnya, menghitung uji validitas. Menghitung harga korelasi setiap butir dapat menggunakan rumus Pearson Product Moment sebagai berikut.
R XY sama dengan N sigma XY minus sigma X kali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma XY kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Berikut adalah keterangannya. XY itu adalah koefisien korelasi, N jumlah responden uji coba, X skor tiap item, Y skor seluruh item responden uji coba, A sama dengan N sigma XI dikali XT dikurangi sigma XI dikali sigma XT. Yang B sama dengan N kali sigma XI kuadrat minus sigma XI kuadrat. C sama dengan N kali sigma XT kuadrat minus sigma XT kuadrat. Dari perhitungan tersebut menghasilkan butir-butir yang valid, yang tidak valid dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Selanjutnya uji reliabilitas. Dalam menguji instrumen reliabilitas dapat menggunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Berikut adalah rumus Alpha-Cronbach sebagai berikut. R11 sama dengan nilai reliabilitas sama dengan N per N-1 dikali N sigma I per V kali T. Sigma I jumlah varian skor tiap-tiap item, VT sama dengan varian total, N jumlah item. Cara membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila R tabel lebih besar dari R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen tersebut reliable. Tetapi sebaliknya bila R hitung lebih kecil dari R tabel, maka instrumen tidak reliable. Sanjojo 2013. Berikut adalah pengolahan data. Yang pertama, uji validitas berdasarkan data uji di atas dari 10 pertanyaan dikatakan valid karena R hitung lebih besar dari R tabel dengan 40 responden dan R tabel dengan nilai 0,312 serta nilai SIG 0,05. Jadi dari data yang kita olah menggunakan SPSS, di sini 10 pertanyaan dikatakan valid karena tidak melebihi dari 0,312. Selanjutnya uji reliabilitas. Berikut adalah hasil dari uji SPSS dari 10 pertanyaan. Berdasarkan dari uji reliabilitas di atas dari 10 pertanyaan dikatakan reliable karena R hitung lebih besar dari R tabel dengan nilai Cronbach alpha 0,6. Jadi hasil yang kita peroleh dari SPSS yaitu nilainya 0,982. Jadi reliable karena lebih besar dari 0,6. Selanjutnya dijelaskan oleh Amel. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahan data. Yang pertama, karena tadi kita sudah menjelaskan bahwa data variabel kualitas pelayanan jasa itu terbagi, metode QFD ini terbagi. Yang pertama itu menentukan customer recruitment atau WATS itu adalah apa yang diinginkan pelanggan, dan technical recruitment atau host itu bagaimana cara UMKM itu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, di sini kita ada 10 data variabel. Yang pertama, isian pakaian. Nah, dari UMKM tersebut, gimana cara memenuhinya, yaitu standar prosedur pencucian, penggunaan deterjen berkualitas tinggi. Lalu yang kedua, ketepatan waktu selesai. Itu dari UMKM
memenuhinya dengan sistem penjadwalan kerja otomatis, manajemen waktu proses yang efisien. Lalu yang ketiga, harga yang terjangkau, efisiensi biaya operasional, penggunaan bahan baku yang ekonomis. Lalu yang keempat, pelayanan staf yang ramah, hostnya pelatihan layanan pelanggan, SOP komunikasi dengan pelanggan. Lalu yang kelima, keamanan pakaian, hostnya sistem pencatatan pakaian per pelanggan, pengawasan proses kerja. Yang keenam, keharuman pakaian, hostnya penggunaan pewangi khusus, standar penggunaan takaran parfum. Lalu yang ketujuh, fleksibilitas waktu operasional, hostnya penjadwalan kerja fleksibel, pengaturan shift staff. Lalu yang kedelapan, ketersediaan layanan antar jemput, hostnya tersedianya armada operasional, sistem penjadwalan antar jemput. Yang kesembilan, kemudahan akses lokasi, hostnya yaitu penempatan outlet strategis, kerjasama dengan platform digital atau maps. Lalu yang ke-10, kejelasan informasi layanan, hostnya penyediaan brosur atau pamflet penggunaan media sosial atau website informatif. Nah, untuk yang kedua yaitu selanjutnya menentukan data variabelnya. Berikut adalah hasil rangkuman kuesioner tingkat kepuasan pelanggan yang diberikan kepada 40 responden. Nah, tadi kan kita sudah menyebar kuesioner dari 40 responden tersebut. Ini adalah hasilnya. Kita menggunakan skala 1 sampai 5 dengan skala 1 itu STP sangat tidak puas, skala 2 TP tidak puas, skala 3 CP cukup puas, skala 4 P puas, skala 5 itu SP sangat tidak puas. Nah, di sini adalah rangkuman dari hasil kuesioner tingkat kepuasan pelanggan. Jadi misal contoh untuk pertanyaan pertama itu STP-nya itu jumlahnya ada 2, TP ada 1, CP ada 3, P ada 9, SP-nya ada 20. Next. Lalu yang ketiga, dari tabel tadi terus menunjukkan jumlah jawaban responden berdasarkan tingkat kepentingan pelanggan. Selanjutnya, data tersebut akan diolah untuk menghasilkan tabel matriks tingkat kepentingan dan nilai hubungan antara watch dan host. Nah, dari tabel tadi, kita akan menemukan rata-rata dari semua hasil kuesioner. Jadi, misal dari pertanyaan pertama itu dijumlahkan dan maksudnya di rata-rata. Nah, untuk variabel pertama, misal kebersihan pakaian itu mendapatkan rata-rata 4,18, ketepatan waktu selesai itu rata-ratanya 4,18, harga yang terjangkau rata-ratanya 4,18, pelayanan staf yang ramah 4,18, keamanan pakaian 4,15, karuman pakaian 4,25, fleksibilitas waktu operasional 4,03, ketersediaan layanan antar jemput 4,30, kemudian akses lokasi itu 4,33, kejelasan informasi layanan itu 4,28. Nah, di sini setelah itu kita buat nilai hubungan. Jadi maksudnya itu, misal di customer recruitment atau watch-nya itu kebersihan pakaian. Nah, di prosedur pencucian itu memiliki nilai hubungan 9. Karena kenapa? Kebersihan pakaian dan prosedur pencucian itu memiliki nilai hubungan yang kuat. Nah, di sini hubungan kuat, 3 itu hubungan sedang, 1 itu hubungan lemah. Jadi misal kebersihan pakaian dengan prosedur pencucian itu hubungannya kuat. Nah, kebersihan pakaian dengan sistem penjadwalan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi hubungannya itu lemah. Terus kebersihan pakaian dengan pengelolaan biaya itu nggak ada hubungannya. Jadi kita berikan nilai angka 1. Lalu kebersihan pakaian dengan pelatihan pelayan staf itu juga tidak ada hubungannya. Jadi 1. Terus kebersihan pakaian dengan pengawasan dan keamanan itu masih ada hubungannya. Kita berikan skor 3. Seperti itu sampai seterusnya. Next. Lalu yang keempat,
yaitu mengkalikan matriks bobot hubungan atau weight relationship matrix. Caranya dengan mengalihkan nilai kepentingan atau importance dengan nilai hubungan. Nah, rata-rata tadi di nilai kepentingan itu kan 4,18, itu dikalikan dengan bobot nilai hubungannya tadi. Jadi kayak semisal 4,18 dikalikan dengan 9, 4,18 dikalikan dengan 1. Nah, ini adalah hasil perhitungannya. Di tabel 4 ada perhitungan matriks, bobot, dan bobot hubungan. Next. Oke, ini terakhir hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel tadi, tiap kolom host itu dijumlahkan ke bawah untuk mendapatkan total skor prioritas teknis. Jadi, semakin rendah total skor tersebut, maka ini kalau semakin tinggi, itu dia semakin penting untuk ditingkatkan. Di PPT ini salah. Jadi kalau semakin tinggi, dia tuh semakin penting untuk ditingkatkan. Kalau semakin rendah, itu bukan tidak penting, tapi lebih didahulukan dengan skor yang lebih tinggi. Seperti itu. Next. Nah, dari tabel tadi, itu prosedur pencucian dan sistem penjadwalan punya skor yang paling tinggi, yaitu 91,85. Yang berarti keduanya merupakan aspek teknis paling prioritas untuk ditingkatkan. Ini menunjukkan bahwa pelanggan sangat memperhatikan proses pencucian yang benar dan ketepatan waktu layanan. Disusul oleh beberapa aspek teknis dengan skor 83,50, yaitu pelatihan pelayanan staf, pengawasan dan keamanan, pewangi khusus, jam operasional, media informasi digital. Artinya hal-hal ini juga sangat penting karena berkontribusi besar terhadap kualitas pelayanan dan persepsi pelanggan terhadap layanan laundry. Lalu, 3 aspek dengan skor paling rendah, yaitu 75,15, yaitu pengelolaan biaya. Meskipun aspek ini tidak dianggap sangat krusial oleh pelanggan, efisiensi biaya tetap penting bagi keberlanjutan usaha. Tindakan yang disarankan, evaluasi efisiensi operasional seperti air, listrik, deterjen. Gunakan bahan baku terjangkau namun tetap berkualitas, tetap sistem kerja, hemat biaya dan energi. Lalu, akses mudah ke lokasi. Akses lokasi yang strategis berkontribusi pada kenyamanan pelanggan meskipun kepentingannya lebih rendah dibandingkan kualitas layanan. Tindakan yang disarankan yaitu pasang papan nama dan penunjuk arah yang jelas, optimalkan visibilitas online, Google Maps, media sosial, jalin kerjasama dengan titik strategis seperti kos, apartemen, dan kampus. Next. Nah, yang ketiga yaitu layanan antarjemput. Fitur ini dinilai bermanfaat tetapi belum menjadi prioritas utama bagi semua pelanggan. Tindakan yang disarankan yaitu evaluasi cakupan dan ketepatan waktu antarjemput, sediakan sistem pemesanan layanan digital, beri notifikasi otomatis saat proses antarjemput berlangsung. Oke, hasil analisisnya berdasarkan hasil analisis House of Quality atau HOQ, 2 tanggapan teknis dengan skor tertinggi adalah 91,85, yaitu prosedur pencucian dan sistem penjadwalan. Jadi skor ini menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut memiliki pengaruh besar dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan terhadap kualitas layanan laundry merah putih. Untuk yang pertama, proses pencucian dengan skor 91,85, alasannya itu karena proses pencucian itu berkontribusi besar terhadap kepuasan pelanggan dalam aspek kebersihan, keharuman, dan keamanan pakaian. Jadi, proses pencucian itu adalah yang paling perlu ditingkatkan di UMKM ini. Terus tindakan perbaikan yang disarankan itu ada buat dan terapkan SOP pencucian yang baku dan standar, terapkan pelatihan rutin kepada staf operasional, gunakan mesin dan deterjen berkualitas, terapkan kontrol kualitas di akhir pencucian.
Next. Yang kedua ada sistem jadwalan sama skornya 91,85. Alasannya karena berkontribusi besar terhadap ketepatan waktu penyusun laundry, fleksibilitas operasional dan layanan berjemput. Jadi di sini dia juga perlu ditingkatkan. Tindakan perbaikan yang disarankan yaitu gunakan sistem jadwalan digital atau aplikasi jaringan dan waktu pengambilan. Lalu buat jadwal shift kerja staf yang efisien untuk menghindari penumpukan pekerjaan. Lalu lakukan monitoring dan evaluasi waktu layanan serta secara berkala agar selalu tepat waktu. Nah, ini ada diagramnya. Di sini terlihat yang paling tinggi itu adalah sistem penjadwalan dan prosedur pencucian. Maka itu yang paling penting, makanya paling penting untuk ditingkatkan di UMKM itu. Baik, Next. kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelanggan laundry Merah Putih memiliki berbagai kebutuhan dan harapan utama, yaitu hasil cucian yang bersih, wangi, cepat selesai, harga layanan yang terjangkau, penanganan pakaian yang aman agar tidak rusak atau hilang, pelayanan staf yang ramah, layanan antar jemput yang efisien, jam operasional yang fleksibel, lokasi usaha yang mudah diakses, serta informasi layanan yang jelas. Melalui penerapan metode Quality Fiction Development atau QFD, kebutuhan dan harapan pelanggan tersebut berhasil diterjemahkan ke dalam atribut teknis layanan dengan menggunakan metrik House of Quality atau HOQ sebagai alat bantu analisis. Dari hasil penyusunan metrik HOQ diperoleh informasi bahwa prosedur pencucian dan sistem penjadwalan kerja menjadi aspek teknik dengan prioritas perbaikan tinggi karena memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berkatu.